Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di dalam channel Guru Osi, yang semoga senantiasa channel ini memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang bab haji. Haji itu menurut bahasa artinya berkunjung, mengunjungi, sedangkan menurut istilah artinya menuju Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan ibadah haji tertentu pula. Kemudian ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi hukum melaksanakan ibadah haji itu hukumnya wajib, fardu bagi setiap umat Islam yang memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Dalil haji yang mewajibkan ada di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Itu hukum dan dalil melaksanakan ibadah haji. Jadi sudah jelas, haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Jika kita mampu kemudian tidak mau melaksanakan ibadah haji, uangnya eman-eman, maka dia jelas mendapatkan dosa besar, hukumnya haram karena ia pernah mampu. Maka jika kita mampu, buruan cepat-cepat uangnya untuk mendaftar. Jangan sampai kita diberi rezeki yang cukup oleh Allah akan tetapi tidak mau untuk mendaftar, maka itu hukumnya dosa besar. Kalau tidak cepat-cepat untuk daftar, nanti barangkali besok kita jatuh miskin, besok tiba-tiba Allah ambil harta kita melalui macam-macam caranya, bisa kemalingan, kerampokan, dan lain sebagainya. Maka selagi kita punya uang yang cukup, langsung kita daftarkan untuk haji. Kemudian slide selanjutnya yaitu syarat dan rukun haji. Syarat dan rukun itu berbeda. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah tersebut. Sedangkan rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi selama melakukan ibadah tersebut. Jadi kalau syarat haji ya berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum haji. Sedangkan rukun haji segala sesuatu yang harus dipenuhi selama melakukan ibadah haji. Sekarang syarat haji itu ada dua, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu apabila salah satunya ditinggalkan, maka berarti dia belum berkewajiban haji. Sedangkan syarat sah haji itu apabila salah satunya ditinggalkan, maka tidak sah haji tersebut. Syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama Islam. Semua ibadah itu syaratnya itu harus Islam. Selain Islam, ibadahnya tertolak, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua berakal, tidak gila. Jadi kalau orang gila itu tidak wajib haji. Walaupun orang gila itu punya uang banyak, walaupun orang gila itu kaya raya, tapi kalau dia tidak berakal, maka dia tidak berkewajiban haji. Kemudian yang ketiga balik. Balik itu dewasa.
Dewasanya laki-laki itu ditandai dengan keluarnya sperma. Dewasanya perempuan atau baliknya perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid. Jika laki-laki belum keluar sperma, maka ditunggu sampai 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun berarti dia sudah balik walaupun belum keluar sperma. Begitu juga dengan perempuan. Ditunggu, kalau sampai 15 tahun belum haid, maka dia berarti sudah balik walaupun belum haid. Berarti kalau belum balik, dia belum berkewajiban haji. Anak kecil itu belum berkewajiban haji. Jika ada orang tua yang haji kemudian mengajak anaknya yang masih belum balik, maka berarti anak kecil itu mendapatkan pahala sunnah, tidak mendapatkan pahala wajib. Ketika anak tersebut dewasa, ia tetap berkewajiban haji. Kewajiban hajinya belum gugur walaupun dia sudah berhaji waktu kecil, karena waktu kecil ya tidak dihitung haji. Ia mendapatkan hajinya cuma pahala sunnah, belum pahala wajib. Jelas ya. Kemudian syarat wajib yang keempat, ada mahramnya, harus ditemani dengan mahramnya. Kemudian yang kelima, mampu dalam segala hal, segalanya, baik mampu fisiknya, mampu hartanya, mampu kendaraannya, mampu untuk menafkahi keluarga yang ditinggalkannya. Itu semuanya harus mampu. Kalau tidak mampu, maka belum berkewajiban haji. Kemudian syarat sah haji. Syarat sah haji ini ada 4, yang apabila 4 ini ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Yang pertama Islam. Selain Islam, hajinya tidak sah. Orang Kristen walaupun haji bolak-balik Mekah Madinah 7 kali, tidak sah hajinya. Karena syarat sah itu yang pertama harus Islam. Kemudian yang kedua balik. Kemudian yang ketiga merdeka. Merdeka itu artinya bukan hamba sahaya. Kemudian yang keempat berakal, tidak gila. Kemudian slide berikutnya rukun haji. Rukun haji seperti yang saya tadi jelaskan, rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Apabila ditinggalkan, maka ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram itu adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram, pakaian yang berwarna putih tanpa berjahit, dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan. Ini niat haji. Niat haji itu berbarengan dengan memakai pakaian ihram, labbaik Allahumma hajjan, bagi yang melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau umrah, niatnya labbaik Allahumma umratan, itu bagi yang berniat umrah. Itu ada gambar saya, itu dengan ayah saya memakai pakaian ihram. Ini adalah contoh pakaian ihram. Pakaian ihram itu syaratnya harus berwarna putih dan tidak berjahit, tidak ada jahitannya. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari, dari jam 12 setelah duhur
jam 12 itu sudah mulai waktu wukuf. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam, yaitu sampai waktu maghrib. Pelaksanaan wukuf di Arafah itu hanya terjadi sekali dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir melewati pukul 12 siang sampai maghrib, sampai matahari terbenam. Dan bila pada waktu tersebut jamaah tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. Jadi ini salah satu rukun. Kalau salah satu rukun ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Ini adalah foto di padang Arafah. Ini tempatnya wukuf. Tempatnya wukuf jamaah haji sedunia itu kumpul jadi satu. Karena wukuf itu waktunya hanya sehari, singkat, dari jam 12 sampai maghrib. Semua orang dari penjuru dunia kumpul di tempat ini. Karena ini wajib, maka baik yang sehat ataupun yang sakit harus hadir di sini. Makanya di sini tuh kita seringkali melihat banyak orang yang sakit didorong pakai kursi roda, didorong pakai ranjang yang ada rodanya, yang turun dari ambulan digotong-gotong ke sini. Mereka hanya untuk melakukan wukuf saja. Wukuf itu waktunya bebas, mau sebentar, mau lama, nggak apa-apa, tetap sah. Yang penting berdiam di situ di padang Arafah, kemudian pulang. Waktunya bebas, mau 5 menit, mau 10 menit, mau 1 jam, 2 jam. Yang penting hadir di situ walaupun sekejap, kemudian pulang lagi kembali ke rumah sakit boleh. Itu bagi orang yang sakit tetap diwajibkan, karena ini salah satu rukun haji. Jadi kalau tidak ke sini pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka tidak sah wukuf, tidak sah hajinya. Nah, jelas ya. Kemudian yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam, dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan kita. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, sebanyak 7 kali putaran. Jadi di salah satu sisi Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu hitam. Kamu kalau tawaf mulainya dari situ, tidak seenaknya sendiri ya, mulainya harus dari Hajar Aswad, kemudian berakhirnya juga di Hajar Aswad pula, sebanyak 7 kali putaran. Posisi badan kita harus di sebelah kanan Ka'bah, jangan di sebelah kiri Ka'bah. Kemudian tawaf itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu tawaf kudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Tawaf kudum yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Ketika jamaah haji baru tiba di Mekah, kita disunahkan untuk tawaf terlebih dahulu. Itu namanya tawaf kudum, tawaf pertama kali saat masuk kota Mekah. Kemudian yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontarkan jumrah Aqabah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila tidak dilakukan atau apabila ditinggalkan, maka hajinya batal. Jadi ketika haji harus tawaf ifadah yang dilakukan pada hari raya kurban. Jadi selama haji itu harus melakukan tawaf walaupun 1 kali, minimalnya itu tawaf 1 kali saat hari raya Idul Adha. Tawaf yang lain itu sunnah. Ketika masuk Masjidil Haram disunahkan tawaf. Ketika baru menginjakkan kaki di kota Mekah
disunahkan tawaf, namanya tawaf kudum. Tapi ada tawaf yang wajib, namanya tawaf ifadah, yaitu ketika hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga, tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Jadi ketika jamaah haji mau pulang, itu disunahkan tawaf terlebih dahulu, namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Kemudian slide berikutnya, syarat sah tawaf. Kalau syarat-syarat ini ditinggalkan, maka tawafnya tidak sah, harus diulangi dari awal. Syarat sah tawaf yang pertama, niat. Niat tawaf itu di dalam hati ya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau biar lebih gampang pakai bahasa Indonesia, niatnya di dalam hati. Saya berniat tawaf. Cukup seperti itu, di dalam hati. Ya Allah, saya berniat tawaf. Kemudian mulai jalan. Kemudian syarat sah tawaf yang kedua yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki itu batasnya antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu seperti yang ada di gambar Pak Jokowi sedang tawaf. Itu Pak Jokowi walaupun dadanya kelihatan tetap sah tawafnya. Yang penting pusarnya sampai lututnya tertutup. Kalau pakai pakaian selain ihram boleh apa enggak? Boleh. Yang penting setelah selesai prosesi haji, kita mau tawaf lagi silahkan, mau pakai baju koko silahkan, mau pakai jaket silahkan. Yang penting menutup aurat. Memakai pakaian ihram itu hanya ketika prosesi haji berlangsung saja. Setelah prosesi haji sudah selesai, kita bebas pakaiannya. Seperti yang kita lihat itu, ada yang pakai pakaian hitam dan lain sebagainya. Kemudian syarat sah tawaf yang ketiga yaitu suci dari hadas. Harus wudu dulu ya, karena harus suci tawafnya. Kalau kentut bagaimana? Kalau kentut ya batal, harus wudu kembali. Kalau mau meneruskan setelah wudu, itu tidak perlu diulangi dari putaran awal ya. Cukup melanjutkan. Contoh, kita sudah dapat 5 putaran, kemudian kentut. Setelah wudu, kita lanjutkan 2 kali putaran lagi. Nggak usah diulangi dari putaran pertama. Kalau diulangi dari putaran pertama nggak selesai nanti. Kentut batal, wudu, tawaf lagi, kentut lagi, wudu lagi, diulangi dari pertama lagi, nanti nggak selesai. Setelah wudu, kamu cukup melanjutkan putaran selanjutnya. Kemudian syarat sah tawaf yang keempat dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Harus 7, nggak boleh kurang ya. Kalau 6 putaran saja biar cepat, nggak boleh, tidak sah tawafnya. Kemudian yang kelima, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Jadi mulainya harus di sisi Hajar Aswad, di sisi Ka'bah kan ada 4 sisi ya. Salah satu sisinya ada Hajar Aswad, kamu mulainya dari situ. Kemudian yang keenam, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri dan dari orang yang bertawaf. Jadi syarat yang ke-6 itu Ka'bahnya harus di sebelah kiri orang yang tawaf, jangan di sebelah kanannya, nanti tabrakan, tidak sah tawafnya. Kemudian yang ke-7 dilaksanakan di Masjidil Haram. Kemudian slide berikutnya, rukun haji yang ke-3 yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil
antara Bukit Sofa ke Bukit dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah melaksanakan ibadah tawaf. Jadi setelah tawaf kita menuju ke tempat Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Syarat sah sa'i ada 4. Kalau 4 ini ditinggalkan salah satunya maka tidak sah sa'inya. Yang pertama dilakukan sebanyak 7 kali putaran, sama seperti tawaf. Kemudian yang kedua dilakukan setelah tawaf. Jadi harus tertib. Dilakukannya setelah tawaf, jangan sa'i dulu baru tawaf. Lihat mau tawaf, lihat Ka'bahnya penuh, sa'i dulu yang agak lega, nanti tawafnya setelah sa'i, nggak boleh. Sa'i itu syaratnya harus dilakukan setelah tawaf. Kemudian yang ketiga dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Jangan kebalik, awas. Jangan berawal di Bukit Marwah dan berakhir di Bukit Sofa, nanti tidak sah sa'inya. Kemudian yang keempat dilakukan di tempat sa'i, tidak boleh di tempat lain. Kemudian rukun haji yang kelima tahallul. Tahallul itu mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, atau minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Setelah jamaah melakukan tahallul awal, larangan-larangan haji kembali diperbolehkan kecuali berhubungan suami istri. Tahallul tsani dilakukan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Jadi tahallul artinya mencukur rambut sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai. Tapi Rasulullah itu lebih menyukai orang yang menyukurnya seluruhnya, dipotak. Orang yang dipotak ketika haji, ketika tahallul itu didoakan oleh Rasulullah sampai 3 kali. Itulah keutamaan orang yang mencukur habis saat tahallul. Kemudian yang kelima tertib. Tertib itu berurutan dalam melaksanakan dari mulai ihram sampai tahallul. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis haji. Haji itu ada 3 jenis ya. Yang pertama haji tamattu. Haji tamattu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Pelaksanaan haji jenis ini diwajibkan membayar dam atau menyembelih hewan kurban. Bila tidak mampu, boleh diganti dengan melaksanakan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua haji ifrad. Haji ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Jamaah yang melaksanakan ibadah haji ifrad ini tidak diwajibkan membayar dam, tidak membayar denda. Kemudian yang ketiga haji qiran, yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Jamaah yang melakukan jenis haji ini diwajibkan menyembelih hewan kurban. Bila tidak mampu, boleh diganti dengan melaksanakan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air Indonesia. Jadi haji yang tidak kena dam, tidak membayar denda itu cuma haji ifrad. Kemudian keutamaan haji. Keutamaan haji itu ada 4, yaitu yang pertama haji merupakan amalan paling utama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, haji adalah amalan yang pahalanya luar biasa, amalan yang paling utama. Kemudian yang kedua, haji merupakan jihad. Haji itu merupakan jihad,
jihad tenaga, jihad harta, jihad pikiran, seluruh jiwa dan raganya serta hartanya dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka disebut haji itu merupakan jihad. Kemudian yang ketiga, haji itu dapat menghapus dosa. Orang yang pulang dari ibadah haji, maka dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayoma waladathu ummuh, seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Itu juga ada keterangannya di dalam hadis. Kemudian yang keempat, pahala ibadah haji adalah surga. Tidak ada balasan yang lebih tepat kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji ke tanah suci, berziarah makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekian pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.